Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Untuk kita, sebelum kita memulai aktivitas kita, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan yang ditulis dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat sekedar dari kisah penciptaan, salah satu hal yang pertama sekali dilakukan oleh Allah adalah menjadikan terang. Mengapa demikian? Karena ternyata ketika terang itu ada, maka akan memunculkan potensi yang baru. Seandainya tidak ada matahari, apakah pertumbuhan itu akan terjadi di dalam dunia ini? Seandainya Allah langsung mengambil matahari tidak bersinar lagi, apakah tumbuh-tumbuhan dapat bertumbuh dengan baik? Atau apakah saudara bisa bertumbuh dengan sehat dan lain sebagainya? Tentu potensi untuk sesuatu hal yang lebih baik dan berkualitas itu adalah jika ada terang. Apapun sekarang yang kita kerjakan harus berada di bawah lampu. Semua pekerjaan rutinitas kita harus diterangi, karena meskipun kita memiliki mata yang sehat, tetapi ketika kita berada di dalam ruangan yang tidak memiliki cahaya, maka kita akan seperti orang buta yang tidak dapat melihat, padahal mata kita adalah sehat. Yesus Kristus menyatakan kepada kita sebagai murid-muridnya, kita memiliki dua tanggung jawab dalam dunia ini. Pertama menjadi garam dan yang kedua menjadi terang. Pembahasan kita hari ini adalah tentang menjadi terang. Mengapa kita perlu menjadi terang? Bukankah suatu kebodohan ketika kita mengetahui kebenaran itu dan tidak membagikannya kepada orang lain? Jika Allah menyatakan kepada saudara supaya saudara melakukan sesuatu tetapi tidak saudara kerjakan, padahal saudara telah berangkat dari titik terang itu. Dan inilah sebenarnya implikasi yang ingin dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita ketika bersama-sama dengan kita. Persoalannya adalah kita berlomba-lomba untuk membangun suatu gereja, persekutuan dan lain sebagainya. Tetapi apakah itu berdampak bagi sosial? Kita memiliki gedung yang besar, apakah itu berdampak bagi jemaat? Kita melakukan segala sesuatunya, apakah itu berdampak demi kemuliaan Tuhan? Jika segala sesuatu kita kerjakan bukan untuk demi kemuliaan Tuhan, bukankah itu adalah usaha yang sia-sia? Sama saja kita ingin menggenggam dunia ini, tetapi lupa bahwa dunia ini akan segera habis lenyap, dan sebenarnya tugas kita bukan untuk menggenggamnya, tetapi memberikan perbaikan, perubahan, dan memberikan suatu rasa yang berbeda yang tidak dapat diberikan oleh dunia itu sendiri. Dan inilah Kristen. Kekristenan itu bukanlah suatu identitas yang hanya sebatas tercatat dan diakui, tetapi iman Kristen itu seperti yang disampaikan oleh Kristus sebagai pengikut-pengikutnya adalah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Mengapa demikian? Karena ada hal yang harus tetap eksis dan mereka dapat melihatnya. Terkadang kita harus memberi dampak meskipun tidak terlihat. Tetapi jika hal-hal yang disebut di sini ada hal yang memang harus mereka lihat. Dan itulah yang sedang terjadi belakangan ini. Kita kebanyakan adalah Kristen di balik layar. Ketika terjadi perdebatan untuk mempertahankan identitas kita sebagai orang-orang beriman, kita ogah-ogahan bahkan mundur ketika kita harus mempertanggungjawabkannya. Bukankah kita harus menunjukkan siapa diri kita? Kita sering berkata bahwa kita harus saling menolong, tetapi apakah saudara telah mau terjun berbagi kepada orang lain dan tampil di depan? Jangan-jangan kita adalah orang yang sering berkata, coba semua bekerja, nanti kekurangannya akan aku berikan.
Tetapi setelah kekurangan itu diberikan kepada kita, ternyata kita lari dari kenyataannya. Itu bukan tanda orang yang bertanggung jawab. Iman orang Kristen adalah iman yang bertanggung jawab. Dan itulah cahaya. Apakah itu bisa disembunyikan? Jawabannya tidak. Semakin ia disembunyikan, maka tidak berguna. Tetapi semakin ia ditunjukkan, maka ia akan berdampak bagi orang lain. Mari saudaraku, tunjukkan siapa diri saudara dan iman yang bagaimana yang saudara miliki, dan berikanlah dampak itu bagi dunia ini sehingga Bapa kita semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang telah Engkau beri kepada kami. Engkau telah memberikan firman-Mu sehingga kami memiliki hidup yang terang. Dan terang itu akan kami bagikan kepada orang. Sebab kami telah pertama sekali diperbaharui, dan kini kami dipersiapkan menjadi berkat bagi mereka. Bimbing kami Tuhan, sehingga hal-hal yang kecil yang boleh kami kerjakan itu membawa buah yang manis kepada seluruh orang yang berada di sekitar kami, sehingga kami bukan menjadi batu sandungan, tetapi malahan kami menjadi solusi bagi mereka, karena Engkau yang memperlengkapi kami. Terpuji Engkau Bapa di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.